Hey hey hey, minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan membaca cerpen misterius, cerpen misteri nyata yang kelima, judulnya Feeling 1. Ini ceritanya nggak terlalu panjang. Oke, kita langsung mulai. Hai, namaku Crescentia L, umurku 15 tahun dan saat ini aku hampir lulus SMP. Ya, masih bocah banget. Langsung saja ke intinya, kejadian ini bermula saat aku berumur 9 tahun. Saat itu aku masih duduk di kelas 3 SD, lebih bocah lagi dari yang tadi. Lanjut. Tepatnya pada tanggal 30 Maret, kalau nggak salah di hari Minggu pagi, tiba-tiba aku masuk angin, pusing, mual-mual, dan rasanya ingin nangis, tapi nggak bisa. Padahal harusnya hari itu aku, kakakku, dan ayahku pergi menjenguk nenekku yang sedang sakit di rumah sakit yang cukup jauh dari rumahku. Ya, ini jaraknya sekitar 1 jam lah kalau perjalanan lancar. Lanjut. Dan karena tidak memungkinkan untuk ikut, jadi ayah dan kakakku berangkat sedangkan aku dititipkan pada bibiku. Sejak pagi hingga sore hari, aku hanya berada di tempat tidurku, dan sorenya tiba-tiba ayahku menelponku dan memintaku untuk menyerahkan HP-ku pada bibi. Setelah mereka berbincang cukup lama, bibiku mengembalikan HP-ku sambil berkata dengan lembut, Nafta, nggak ding, di situ tulisannya L. Jadi aku masih menyebut diriku sebagai si L. Ya, anggap aja L-nya itu aku ganti sebagai Nafta ya, biar gampang dicerna. Nafta, nenek sudah tidak ada. Tiba-tiba semua penyakitku sembuh dan aku kembali sehat. Ya, ini sering banget kejadian sih. Itu pertama kalinya kejadian, cuma feelingku emang agak peka sih dari kecil. Kayak, ya itu sering banget kejadian. Jadi aku, kalau ada orang yang aku kenal mau meninggal, biasanya tuh aku ada sakit-sakitan gitulah. Pokoknya kayak kebawa sama energinya atau gimana, nggak paham juga. Terus ketika udah dengar kabar dukanya, biasanya aku langsung sembuh, bener-bener sembuh total, langsung sehat seger seketika, kayak 1 detik langsung langsung sehat gitu. Aneh, emang aneh, nyusahin, aneh pokoknya. Lanjut. Lalu aku menatap dalam-dalam kedua mata bibiku dengan perasaan bingung. Kemudian aku bertanya pada bibiku, neneknya siapa? Nenek di rumah sakit ya? Lalu bibiku kembali menjawab, iya, nenek yang di rumah sakit sudah tidak ada, nenek sudah meninggal. Sebelum aku kembali bertanya, bibiku meninggalkanku dengan cepat. Aku hanya diam menatapnya pergi sambil bertanya pada diriku sendiri, apa maksudnya meninggal? Aku tak mengerti arti kata meninggal, karena aku tak pernah tahu bahwa makhluk hidup tak selamanya hidup. Dan ini adalah pertama kalinya bagiku untuk mengerti apa itu arti dari kata meninggal, kehilangan dan merelakan. Dan sejak saat itu feelingku semakin terasa pada banyak orang di sekitarku. #kejadian saat aku berumur 9 tahun, kelas 3 SD di rumahku, Minggu 30 Maret. Oke, tamat. Ya, jadi itu pertama kalinya aku menyadari bahwa aku tuh punya kepekaan tersembunyi. Jadi selama ini aku belum pernah rasain kan. Itu waktu nenekku meninggal baru pertama kali rasain. Terus sebelum itu aku tahu sih aku taunya arti kata mati. Itu aku sering banget kucing-kucingku itu pada mati kan. Aku taunya ya mereka cuma tidur. Waktu itu aku pernah pulang sekolah, aku nemuin kucingku lagi tidur, aku pegang, itu kaku, dingin. Aku kira dia tidur kok dingin banget, aku selimutin kan. Terus nenekku tuh marah-marah waktu itu kucing udah mati, jangan dibuat mainan, mau dikubur. Aku nggak ngerti artinya mati itu apa, terus kubur itu apa. Aku pikir tuh mereka bakal bangun lagi. Terus waktu dikuburnya itu kan waktu besoknya, waktu aku lagi sekolah, pulang-pulang udah nggak ada. Ya aku kira dia hilang atau gimana kan, ternyata mati dan meninggal itu sesuatu yang menyedihkan. Itu aku baru tahu. Dan aku baru tahu feelingku aktifnya itu ketika nenek nggak ada. Ya emang sedekat itu sih, jadi wajar kalau aktifnya pada waktu itu. Dan apa ya, agak aneh sih emang. Jadi kalau semenjak itu tuh apa ya, feelingnya aktif tuh nggak cuma ketika orang mau meninggal. Kadang aktif ketika ada orang yang aku kenal dia mau sakit parah yang parah banget. Itu biasanya aku kena juga, kayak ngerasa juga gitu, ada feelingnya. Ya emang begitulah kehidupan saya
sebagai anak yang nggak tahu, kayaknya bukan indigo tapi juga bisa disebut indigo, ya setengah-setengah, nggak jelas sih maaf. Ya begitulah, yang jelas saya bukan dukun. Bahkan teman-teman tuh kayak menganggap aku dukun padahal bukan. Indigo aja nggak tahu kebenarannya, apalagi hukum jadi apalagi dukun gitu kan. Ya jangan sebut aku indigo, jangan sebut aku dukun. Aku cuma manusia biasa yang memiliki sedikit kepekaan lebih dibandingkan orang pada umumnya begitu. Ya, sekian cerpen kali ini. Bye minasan.